Oke, sebentar lagi. Nah, topi hitam. Kalau kita mau pakai topi hitam, sebelumnya pakai topi kuning dulu, jangan pakai topi hitam. Cari titik lemah dari rencana si topi kuning itu apa sih? Sekarang Bapak harus pakai topi hitam, ya. Cari titik lemah dari apa yang Bapak jalankan. Rencananya gini. Kira-kira yang Bapak jalankan itu, kalau ada sesuatu terjadi, bisa berubah nggak? You punya backup plan-nya nggak? Punya plan B-nya nggak? Karena kalau kita terpaku sama topi kuning itu, Pak, you nggak punya plan B, begitu terjadi rintangan, mampus kita. Topi hitam, sang penjaga, di balik rencana yang tampak begitu sempurna. Aku datang membawa logika yang berbeda, bukan untuk mematahkan semangat yang membara, tapi mencari titik lemah di setiap celah yang ada. Topi hitam, audit risiko, mengkaji risiko layaknya petugas bank yang teliti, mengaudit tiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Mana plan B, mana rencana cadangan, agar kita tak mampu saat rintangan datang menghadang. Karena hidup bukan sekadar optimisme buta tanpa perisai, kita hanyalah mangsa rintangan nyata. Jadi ketika Bapak ada di topi kuning itu, buat rencana lebih baik, ya, cari rintangannya itu apa, kelemahannya apa saja dari rencana itu. Namanya ya, pendekatan ini namanya logika negatif. Kalau Nugroho kan logika positif kan, topi hitam itu logika negatif. Melihat sisi buruk dari keputusan itu. Ninggalin keluarga, apa, ini coba lihat itu. Nah, seperti Pak Kun sama saya dulu kan kita ada sisi buruk dari keputusan kita, anak-anak kita besar, kita nggak mendampingi, betul nggak Pak Kun? Nyesel kita kan? Ya, betul, betul Prof. Ya, karena kita nggak pakai topi hitam Pak. Ya. Lalu mengkaji risiko terbesar, ya, kehati-hatian. Nah di bank kalau kita mau pinjam kredit, officer banknya pasti pakai topi ini. Apa mau dipakai apa kreditnya? Kalau ada rintangan ini gimana? Kelemahannya apa? Pokoknya dia lihat sisi buruknya aja. Dia kaji risikonya. Dia hati-hati. Berbagai kemungkinan negatif, penilaian, kelemahan, audit tuh, di audit. Berpikir kritis, kemungkinan gagalnya gimana? Misalnya ya, saya mau ngerampok bank. Ketika saya mau ngerampok bank, anak saya pernah cerita, saya mau ngerampok bank. Oh, tapi ngerampok bank, iya, simulasi. Tapi nggak takut ditangkap polisi. Nah, kalau kita berpikir pakai topi hijau, kita jawabnya apa? Kalau kita mau merampok bank, kita harus gimana nih? Apa yang harus kita bikin rencana kan? Rencananya apa? Termasuk dalam rencananya, bagaimana caranya supaya pasti tidak ditangkap polisi. Kita mau jadi drug dealers gitu, berpikir nggak caranya gimana? Kita berpikir caranya gimana? Nah, itu kan nggak bisa pakai satu jenis pikiran, betul nggak? Nah, pikiran topi hitam jadi penting kan? Jadi kita harus eksplorasi semua situasi apa aja yang tidak memungkinkan ide itu terjadi. Kita punya ide ini, kemungkinan yang nggak terjadi itu apa? Sekarang saya mau masuk di dalam dunia Morontia, kemungkinan saya nggak diterima, nggak lulus itu apa gitu? Saya harus lihat gimana. Kalau saya nggak punya intuisi, nggak bisa. Apakah hal ini benar nggak? Soto Jaser ada nggak? Sama kayak sekarang saya dikasih kreditnya buku Morontia. Ada Soto Jaser loh, ini kredit besar buat kamu.
Kan di Urantia dibilang bahwa kita menarik kredit dari alam semesta. Betul Pak Nugroho di Mota dibilang kan, Mota nomor 2. Ya, kita takut untuk mengambil kredit dari alam semesta. Pertanyaannya, benarnya ini ada kredit? Kelemahannya apa? Mengapa bisa berhasil? Apa kerugiannya? Gitu. Pakai topi hitam tuh. Oke. Yang terakhir apa nih? Topi biru ya. Nah, topi biru ini topi penting sekali. Dari semua itu yang paling penting ini topi biru. Dia ini topi mengorganize bagaimana cara kita berpikir. Topi biru, sang mastermind. Biru memimpin, mengorganisir setiap arah langkah, mengatur kapan merah, hijau, atau hitam harus melangkah. Seni teknik berpikir dalam satu kendali yang utuh, menentukan gerak saat badai mulai bergemuruh. Jangan hanya terpaku pada kuning yang menyilaukan, tanpa hitam kita bisa jatuh dalam pengabaian. Melihat sisi buruk dari setiap keputusan yang diambil agar masa depan tak menyesal karena langkah yang labil. Tiap keadaan butuh sentuhan topi yang berbeda. Ada saatnya intuisi merah harus mulai menyapa, tapi biru tetap berdiri sebagai pengatur yang utama, membeda anatomi pikiran manusia dengan seksama. Kita mau pakai topi apa dulu? Merah, kuning, hijau, nah dia biru yang ngatur. Langkah kalau ini sudah kita bikin ini, kalau gagal, langkah apa yang harus diambil selanjutnya? Pakai topi apa? Nah, jadi semua ini teknik berpikir ini satu art, seni berpikir. The art of living itu adalah seni teknik berpikir tadi. Kita akan pakai teknik mana duluan? Kalau ada ide baru muncul, misalnya ada ide baru muncul nih, nah, pakai topi biru dulu. Lalu nomor 1 itu, biru. Apa dulu nih saya pakai? Ya, ada ide ini, pakai dulu biru. Apalagi tuh? Pertanyaan, jadi ini cara berpikir kita. Kalau ini sudah dipahami, baru nanti kita melatih dengan ini saya melatih pakai topi intuisi, topi merah. Selama ini kan kita melatih topi hijau, topi kuning, topi hitam nggak pernah kita latih kan di Urantia kan, betul? Lucifer tuh pakai tuh topi hitam tuh. Kalau nggak ini gimana? Salah dia. Karena dia nggak pakai topi hitam, sorry. Lucifer nggak pakai topi hitam. Putih, kuning, hijau, hitam, dan merah, semua adalah instrumen dalam orkestra yang terarah. Biru sang dirigen menjaga harmoni tetap terjaga, mengubah kekacauan menjadi karya yang berharga. Topi biru, sang mastermind. Biru memimpin, mengorganisir setiap arah langkah, mengatur kapan merah, hijau, atau hitam harus melangkah. Seni teknik berpikir dalam satu kendali yang utuh, menentukan gerak saat badai mulai bergemuruh. Terang jalan, terang pikiran, seni berpikir kritis,
menuju masa depan. Topi hitam. Itu, ada pertanyaan? Pak Richard, Ya. apa selalu alurnya itu dari putih, kuning, Oh hijau? enggak Pak, enggak, mana aja dulu Pak. Makanya itu yang ngatur topi biru dulu. Oh, Nah, untuk keadaan gini gimana? Tiap keadaan beda Pak. Tiap keadaan beda. Dan saya merasa ada orang yang lebih cenderung ke salah satu topik berpikir. Itu kelihatan kuat. ya kuat di situ. Kita mau ubah-ubah, mau ajarin yang lain, tetap aja dia cenderungnya ke situ terus. Kenapa? Iya. Karena nggak pernah dikasih tahu. Sekarang ini ya, topi emosi dia pernah pakai nggak? Pernah dikasih tahu. Kalian tahu nggak caranya mendapatkan intuisi, mencek intuisi, insting? Karena nggak pernah dikasih tahu kan Pak. Karena nggak pernah dilatih. Karena nggak pernah dilatih, karena nggak ada yang kasih tahu. Ini anatominya dari berpikir. Di Arantia itu banyak sekali main. Kita bikin nggak anatomi dari main itu apa? Waktu itu kan untuk body saya udah bikin kan anatominya, kaitan antara main sama body. Ingat nggak? Mainnya sendiri gimana gitu. Itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Berguna nggak kira-kira ini?